Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Jasa Marga sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis jalan tol. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Jasa Marga bersama analis dari Sukor Invest Asset Management, Michelle Gabriela. Selamat pagi, Mbak Michelle. Pagi. Bagaimana Anda melihat potensi PT Jasa Marga di tengah pandemi saat ini, Mbak Michelle? Ya, kalau kita lihat sih, the worst is over. Karena kalau kita lihat kan, dari bulan Februari sampai Maret, April lah, itu sebenarnya mereka mencar yang lumayan besar ya, karena adanya liburan Idul Fitri dan sebagainya, sementara kebanyakan tol ditutup karena adanya wabah COVID-19. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya the worst is over, apalagi kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 1 memang mendapatkan turun kemungkinan itu karena dari laba dari konstruksi. Jadi kan dia ada pendapatan konstruksi lalu dibukukan ke itu kontener aja. Dan kalau kita lihat itu sebenarnya sedang turun. Jadi sebenarnya konstruksinya turun. Jadi laba bersihnya naik dan itu di atas dari first Q tahun lalu. Jadi Q tahun lalu itu Q tahun ini lebih tinggi masih dari first Q tahun kemarin. Jadi sebenarnya secara gross itu sebenarnya sudah naik juga. Jadi sebenarnya karena memang mungkin trafficnya juga lebih lancar ya sekarang. Jadi orang naik tol lebih nggak macet. Jadi putaran kendaraan itu tetap ada dan sebenarnya sih result first Q ini cukup bagus ya dibandingkan kalau mengingat kita ada di situasi pandemi ini result yang cukup bagus ya. Oke, menurut Anda pandemi yang terjadi selama ini kan kemarin misalkan tidak ada orang yang boleh melintas, misalkan dari Jakarta ya, itu nggak boleh melintas ke luar daerah dan yang dari daerah juga tidak bisa melintas masuk ke Jakarta. Itu mestinya akan sangat berdampak terhadap pendapatan Jasa Marga, termasuk juga soal mudik yang kemarin dilarang. Ini kira-kira akan seberapa besar dampaknya terhadap pendapatan PT Jasa Marga? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya kalau di Jabodetabek kan masih bisa keluar masuk ya. Jadi kalau misalnya pun mereka selama Idul Fitri mereka ada silaturahmi gitu ya ke daerah Jabodetabek, itu sebenarnya kan masih bisa dilakukan dan itu sebenarnya juga masih pakai ya tolnya. Meskipun tidak ramai biasanya. Kalau kita lihat kalau yang penyumbang besar itu sebenarnya masih dari Jabodetabek. Memang kalau dari luar Jakarta itu dari yang daerah itu sebenarnya improve-nya itu ya kan waktu yang pas Lebaran. Tapi memang saat ini pun walaupun tidak ada Lebaran ini ya back to sebelum ada era tol Trans Java sih sebenarnya. Jadi sebelum ada era Trans Java aja sebenarnya Jasa Marga ini pendapatan terus naik karena kalau kita lihat juga memang dari Jakarta sendiri juga ada Jakarta Outer Ring Road, Ring Road 1, Outer Ring Road 2, dan Bodetabek sendiri sebenarnya masih penyumbang terbesar dari Jasa Marga ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dampaknya sih kemungkinan masih ada dengan April Mei. Jadi sebenarnya sih itu udah pricing sih sebenarnya dengan harga sekarang. Kemungkinan mungkin kalau mau beli mungkin bisa tunggu hasil result second Q-nya dulu, baru mungkin di Q kita bisa beli karena kan kondisinya sudah improve dan the worst-nya udah selesai. Oke, artinya sebetulnya pandemi kemarin pembatasan mobilitas kendaraan di jalan tol yang terutama yang dari luar kota ke Jakarta atau Jabodetabek atau sebaliknya, boleh kalau saya katakan itu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perolehan pendapatan Jasa Marga? Iya, karena kalau yang luar Jabodetabek itu sebenarnya nggak terlalu signifikan terhadap revenue. Yang lebih signifikan itu daerah Jabodetabek. Dan kalau kita lihat sih traffic Jabodetabek memang lebih sepi dari biasanya. Tapi menurut kita sih harusnya masih bisa lumayan menolong, apalagi kan kalau tahun-tahun kemarin masih banyak yang operasional dari penjaga pintu tol, kan sekarang semua automatic gate. Jadi sebenarnya sih itu juga salah satu penyumbang kos yang bisa turun sih. Oke.
Ini ada beberapa proyek tol juga yang sedang dikerjakan sama PT Jasa Marga dan itu juga akan membutuhkan capex yang tidak sedikit. Nah ini menurut Anda apa yang sebaiknya dilakukan oleh PT Jasa Marga untuk memenuhi kebutuhan capex itu? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat semua BUMN terutama infrastruktur yang memang sedang mau menggenjot konstruksinya, tapi kan sementara ini semuanya delay ya dari emiten konstruksi juga mereka ada beberapa proyek yang terpaksa harus ditunda dulu ya karena adanya COVID ini, jadi mereka stop kerjaannya dulu sementara. Dan kalau kita lihat sih sebenarnya Jasa Marga juga melakukan yang sama sih bisa juga. Jadi sebenarnya capex-nya tinggal dialihkan aja ke tahun depan. Jadi memang pembangunannya pasti mundur. Jadi sebenarnya ini justru bagus buat cash flow-nya Jasa Marga ya karena setidaknya dia ada nafas lagi ya. Karena kalau misalnya dia bangun construction lagi kan berarti keluar capex-nya sekarang. Kalau sekarang kan setidaknya dia masih punya cash yang mungkin bisa diputar untuk working capital dulu. Oke. Kalau kita melihat kan dulu pernah di awal tahun kalau nggak salah ada beberapa ruas tol yang akan dinaikkan tarif tolnya terus kemudian dibatalkan mungkin karena pandemi ini. Ini mestinya menjadi penambahan pendapatan bagi Jasa Marga tapi nampaknya ini menjadi tertunda. Nah itu dampaknya signifikan nggak sebetulnya, Mbak Misal? Iya, kalau kita lihat untuk kenaikan tarif tol ini sebenarnya sih ya harusnya sih semua juga expect harusnya sih kalau naik pasti akan memberikan tambahan pendapatan sih. Tapi kalau kita lihat juga situasinya kurang memungkinkan. Jadi kemungkinan mungkin ada perubahan kontrak. Jadi kan mereka biasanya kontrak sekitar 20 atau sekitar 40 tahun. Itu karena perjanjiannya kan harus ada inflation adjusted untuk tarifnya sehingga mereka bisa balik modal ya untuk pembangunan tolnya ini. Jadi kalau kita lihat mungkin dengan adanya penaikan tarif ini sebenarnya masa kontraknya bisa diperpanjang oleh Jasa Marga sih sebenarnya. Oke. Jadi ini lebih ke arah situ sih. Jadi kalau misalnya short term memang impact-nya nggak akan bagus. Jadi Baik. tapi kalau kita lihat first Q-nya masih bagus, jadi seharusnya sih masih oke sih untuk Jasa Marga dengan penundaan kenaikan tarif ini. Cuman kita harus lihat second Q-nya karena kan mostly jatuh di April dan Mei ya untuk COVID ini sendiri. Jadi memang kalau misalnya ini sebenarnya tunggu rilis laporan keuangan second Q dulu, baru kemudian di third Q kita bisa beli. Baik. Mbak Misal, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.